Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 6. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Juan menatap nyalang pada gadis manis bertubuh mungil itu. Juan masih ingat bagaimana tadi dia harus mengalah, mencelakai dirinya sendiri demi menghindari menapraknya. Nah, ini orang yang tadi mau jok nungguin lo diem-diem bro, kata Yaris. Hei kamu, tadi mau kabur ya? Kenapa sih? Lihat kayak culik aja. Gue deh Hanif, anggota The Wolf yang lain yang ada di sana. Siapa Aa? Ciber Gary dan Yaris secara bersamaan. Yang udah sold out, diam aja. Kasih kesempatan buat yang masih free, katanya. Archie tidak mempedulikan ocehan Hanif, Yaris, dan Gary. Archie ingin fokus pada Juan. Tapi Archie jadi semakin segan melihat mata Juan yang menyala-nyala tanda marah kepadanya. Dan dengan segenap keberanian yang dia punya, Archie mendekat sampai hanya berjarak setengah meter saja dari Juan. Manusia kayak kamu tuh sok polos. Padahal hampir aja kamu bikin nyawa orang melayang. Udah dikasih fasilitas penyeberangan jalan, malah nyebrang di jalan yang lagi rame. Nggak tengok kanan kiri pula. Omel Juan. Archie yang pasrah dia menunduk lugu seperti siswa yang baru dimarahi senior saat ospek. Sekarang apa? Tulang leher saya cedera, kaki tangan saya juga cedera. Minta maaf kamu gak bisa mengubah keadaan. Omel Juan lagi. Lalu dia merasakan linu pada tulang lehernya karena terlalu semangat memarahi Archie. Cuma ngoceh aja bikin ngilu kan? Sialan, rutuk Juan. Sabar bro, sabar. Lemesin urat-urat lo. Tenang aja, nyawa lo kan gak sampai melayang. Tenangkan Gary. Sialan lo. Lo mau kasih hukuman apa buat dia bro? Biar gue yang handle dia, kata Hanif mencuri kesempatan. Modus lo, sorakin Yaris. Perasaan Archie sangat tidak menentu. Dia merasa bersalah, tapi tak ketinggalan merasa takut juga. Kalau sudah begini, bagaimana cara Archie menebus kesalahannya? Siapa nama kamu? Tanya Gary. Archie. Jawab Archie tetap menunduk. Ya udah Archie, kamu pulang aja. Cuma lain kali kau minta kamu hati-hati ya, kata Gary lebih bijak sekarang. Lah, kok dibebasi gitu aja? Gak bisa dong, protes Hanif. Saya gak akan lari dari tanggung jawab kok. Saya akan bayar separuh dari biaya perawatan abang ini. Saya serius, saya gak membual, kata Archie penuh tekad. Wah, gak usah Neng. Biar rumah sakit udah dihandle sama kawan kami, jawab Gary. Juan heran dan tak tahu kalau tadi Zahran juga sempat datang menunggunya di IGD. Siapa? Tanya Juan. Si Zah, tadi dia yang datang paling awal ke sini. Tapi kan ada urusan, dia izin pulang duluan. Dan semua biaya udah dia bayar kok. Juan tak heran, tapi dia tentunya sangat terharu. Walau keluarganya jauh, tapi dia memiliki kawan-kawan yang sangat solider. Ya udah, biar nanti gue yang telepon si Zah. Terus ini gimana ini, urusan sama Neng Archie bro? Tanya Hanif. Juan kembali fokus pada sosok Archie. Archie semakin kikuk ada di sana. Fokusnya juga terbelah dan hanya bisa berdecak kagum kalau ternyata sosok Zahran Arayan Prayoga itu adalah pribadi yang sangat menarik. CEO masih muda, tampan, sempurna, dan anggota geng motor. Keren banget sih. Kayak toko-toko fiksi aja. Hihihihi. Lo kan Archie. Heh kamu. Tegur Juan kembali membuat Archie tegang. Iya. Berhubung keluarganya si Juan gak ada di sini, dan kita semua juga udah punya kesibukan masing-masing. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, gimana kalau kamu ikut gantiin Applause, jagain si Juan di sini? Usul Gary. Archie tak merasa masalah.
kalau memang Juannya mau. Dan Arsy kini tahu kalau korban keteladarannya bernama Juan. Ide bagus sih menurut gue. Siang-siang sampai sore kan gue sama Gary sibuk di bengkel. Si Hanif masih sibuk kuliah. Kan kita bisa gantian juga sama anak-anak Hedel the Wolf yang lain. Nah, Neng Arsy juga bisa ikut ganti jagain lo sampai lo pulih, bro. Setuju ya, Haris? Iya, saya juga nggak keberatan kok. Saya akan menebus kesalahan saya. Gimana pun caranya. Asal jangan hukum saya dengan cara yang aneh-aneh. Jangan jadikan saya musuh buat geng kalian. Ungkap Arsy dengan memberanikan diri. Nah, gimana bro? Lo sepakat kan? Juan sebenarnya nggak terlalu antusias. Tapi bagaimana baiknya saja, Juan ngikut saja. Sampai Bang Juan pulih, saya akan bertanggung jawab. Kata Arsy menegaskan niat baiknya. Yaris dan Gary malah asik menggoda. Hanif ikut menggoda walau hatinya jadi ciut sebab dia merasa kalau Arsy akan lebih cocok untuk Juan. Ya udah, dari pagi sampai siang kamu standby di sini. Titah Juan. Oke. Arsy menyetujui. Dia akan minta jadwal kerja pada shift siang dalam minggu ini agar dia bisa menuntaskan hutang rasa bersalahnya pada sang Juan. Zahran baru selesai mandi dan melihat istrinya hanya meringkuk lemas tak ada gairah. Zahran kembali ingat bagaimana getirnya fase di awal kehamilannya itu. Zahra mendekatinya lalu mendekatkan wajahnya pada wajah Shanum yang bersembunyi di antara bantal dan selimut yang menggulung. Mulai kena serangan morning sickness lagi, bisik Zahra dengan lembut. Iya, sahut Shanum begitu parau. Apa yang bisa abang lakukan buat kamu? Zahra menawarkan jasa. Abang makan malam sendiri aja. Gak apa-apa kan? Habis itu jemput Ar ke rumah mama. Jawab Shanum dan matanya masih terpejam karena sembari menikmati rasa pusing luar biasa yang mendera hebat sepanjang hari ini. Katanya Ar mau nginep, mau nemenin opa main catur. Jawab Zahran. Shanum tersenyum mendengar jawaban itu, membayangkan Ar karena sibuk bermain catur dengan Ilham. Kamu juga harus makan sayang. Coba bayangi mau makan apa. Abang akan cari langsung sekarang juga. Bujuk Zahran sambil mengelus-ngelus lengan Shanum sampai membuat Shanum malah tambah betah berlama-lama di atas pembaringan. Gak kebayang apa-apa, benar-benar gak ada nafsu makan sama sekali. Jawab Shanum. Mau dicariin roti buaya lagi? Kenang Zahran sambil menggoda. Shanum malah tertawa kecil, tentulah kenangan pemburuan roti buaya saat ngidam di kehamilan pertama takkan bisa ia lupakan. Abang serius, apa aja akan abang carikan asal kamu mau makan, tegaskan Zahran. Apa ya? Shanum mengubah posisi dari menyamping ke kanan sampai menyamping ke kiri menghadap pada Zahran. Dan akhirnya sekarang Zahran bisa lebih leluasa menatap wajah Shanum yang walaupun pucat pasti tetap tak kehilangan pesona kecantikannya. Apa coba? Bayangin aja, sampai ke ujung Jakarta pun akan abang tuju. Zahran beralih mengelus membelai kepala istrinya. Ya udah, aku mau makan di luar aja, putuskan Shanum. Boleh, mau makan di mana? Tapi naik motor ya, pinta Shanum. Naik motor? Anginnya lagi kenceng sayang. Nanti kamu malah tambah masuk angin. Ya udah nggak usah kalau gitu. Shanum merajuk. Ya udah iya, kita perginya naik motor. Kamu pakai jaket yang tebal ya, biar abang siapin. Zahran tak bisa menolak keinginan Shanum. Lantas Zahran mengambilkan jaket yang cukup tebal untuk dikenakan oleh istrinya. Sementara Shanum berjuang bangkit dari pembaringannya. Luar biasa sulit, sebab setiap kali membuka mata dan mengangkat tubuh walau sekadar terduduk, rasanya Shanum dibawa berputar-putar seperti naik komedi putar dengan kecepatan gila. Nah, kamu kuat motor-motoran dalam keadaan kayak gini? Yakinkan Zahran lalu kembali dengan jaket hitam yang siap ia pakaikan pada Shanum. Kuat kok, kalau nggak kuat aku bisa peluk abang erat-erat, jawab Shanum bersikeras. Kalau peluk abang erat-erat itu wajib. Dengan hati-hati Zahran memakaikan jaket itu sampai benar-benar rapi membalut tubuh istrinya. Udah ada kabar dari Pak Teja? Tanya Shanum tiba-tiba. Zahran kira Shanum lupa. Ternyata masih ingat dengan urusan nomor misterius semalam.
Belum, tadi pas Pak Teja mau ke gerai resmi provider, gerainya udah tutup. Jadi nggak sempat. Jawab Zahran tak memuaskan Shanum. Semoga Pak Teja segera dapat orangnya. Aku mau tahu motivasi dia iseng ke abang tuh buat apa. Cuma salah kirimkah? Atau ada sesuatu yang lain? Udah ya, masalah itu kita serahkan aja sama Pak Teja. Please, jangan merasa terganggu lagi sama urusan itu. Cuma buang-buang energi aja. Tapi aku gak bisa tenang. Aku terganggu dengan itu. Karena aku cinta ke abang. Aku gak mau kalau harus kehilangan abang karena masalah orang ketiga kayak gini. Sambar Shanum agak emosi. Itu gak akan pernah terjadi. Tugas kamu tuh cuma percaya. Sisanya serahkan ke abang. Tegas Zahran lalu tak lupa Zahran merapikan kerudung Shanum yang sempat mencang-mencang karena kelamaan berbaring tadi. Abang sayang kan sama aku? Sangat. Kalau tiba-tiba nanti ada orang yang sama kayak aku, apa abang akan berpaling? Gak akan ada lagi yang kayak kamu di hidup abang. Cuma kamu the one and only. Gak mungkin ada yang lain. Jangan nakal di luar sana. Saat mataku gak bisa mengawasi. Pinta Shanum tampaknya Shanum masih terbawa suasana penuh kecemasan gara-gara nomor iseng semalam. Zahran memberi jawaban atas pertanyaan Shanum dengan sebuah kecupan tepat di bibirnya. Kita pergi sekarang, ayo. Zahran membantu Shanum bangkit dari duduknya lalu menopang tubuhnya yang lemas. Zahran harus memanaskan mesin motornya beberapa saat sebab dia sudah lama tidak memakai motor kesayangannya itu. Shanum malah sudah standby di jok belakang. Gimana kabar Ducati merah punya abang yang dijual sama ibu ke Bang Jamil ya? Kenang Shanum tiba-tiba ingat pada peristiwa 4 tahun yang lalu saat Ducati milik Zahran seharga ratusan juta dijual bagi rongsokan pada preman kampung bernama Jamil. Kamu masih ingat? Tanya Zahran sambil tersenyum geli. Masih lah, gimana bisa lupa? Motor mahal ratusan juta cuma dihargai 10 juta aja sama Bang Jamil ke ibu. Parah sih. Itu pas ibu masih julid ke kita. Bisik Shanum tak bisa berhenti mengenangnya. Tapi sekarang ibu udah berubah, makin sayang sama kamu. Iya, alhamdulillah. Udah siap, peluk kuat-kuat biar gak jatuh. Kata Zarana siap untuk menarik handle gas motor sport kesayangannya itu. Udah, jawab Shanum dan sudah menautkan ke 10 jari-jarinya di perut Zahran. Zahran tak ada niat untuk kebut-kebutan. Dia akan berkendara dengan santai malam ini. Fun night ride dengan istri kesayangan. Mumpung Arkana yang selalu ingin ikut sedang menginap di rumah mama papanya. Dengan begitu, Zahran dan Shanum bisa mengenang masa-masa pacaran setelah menikah dulu. Kemana Shanum dan Zahran pergi? Mereka pergi ke sebuah kafe yang menyajikan dessert-dessert lezat karena Shanum memang hanya bisa menerima makanan yang manis-manis saja untuk saat ini. Begitu turun dari motor, Zahra melayani Shanum tiada henti, membukakan helm, membukakan jaketnya, tak lupa juga merapikan kembali penampilannya. Love language yang tak pernah suruh Zahra tunjukkan pada Shanum. Tanpa mereka tahu kalau mobil sedan merah yang baru saja terparkir di halaman parkir kafe itu adalah mobil yang dikendarai oleh Shafira. Oh my gosh. Shafira patah hati detik itu juga. Setelah kesulitan mencari-cari sosok istri dari Zahran Arayan Prayoga, malam ini malah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itukah perempuan teristimewa di hidup lelaki sempurna sekelas Zahran Arayan Prayoga? Ya Tuhan, dia biasa banget. Mana bisa? Gerutunya masih bertahan di dalam mobil. Mana bisa aku kalah sayang sama perempuan biasa kayak dia? Shafira touch up. Dia menyempurnakan make up yang melekat di wajahnya, menambah olesan lipstik merah rubinya lalu menyemprotkan parfum mahal ke sekujur dadanya. Lih, aku udah sampai. Buruan, kamu datang. Aku punya kejutan buat kamu. Sebelum turun, Shafira juga mengirim pesan singkat pada Liana. Setelah itu, Shafira keluar dari pintu mobil yang dia buka seperti sengaja ia senggolkan pada Shanum. Beruntung Zahran sigap melindungi sebelum pintu itu menghantamkan tubuh istrinya. Sorry, ucap Shafira sok kaget. Padahal dia seolah sengaja ingin mengucapkan salam perkenalan dengan cara kasar seperti itu.
Pak Zahran, sapa Safira kemudian pura-pura kaget menyadari keberadaan Zahran. Shanum yang masih agak kaget kemudian mengernyitkan dahi saat ada perempuan cantik, seksi dan wangi semerbak menyapa suaminya. Tolong lain kali hati-hati. Kamu hampir aja nyelakai istri saya. Tegur Zahran kesal. Oh, ini istrinya tuh. Hai, salam kenal mbak, saya Safira, relasi bisnis Pak Zahran. Kata Safira kemudian menyodorkan tangan pada Shanum. Relasi kerja? Secantik ini? Semudah ini? Mereka akan saling bertemu dan terlihat akrab. Apa saja yang mungkin nanti terjadi kalau mereka terus bertemu? Pikir Shanum. Pikirannya kacau lagi. Shanum, jawab Shanum malah kadarnya saja. Senang banget bisa ketemu sama istri orang hebat kayak Pak Zahran. Shanum hanya tersenyum hambar. Shanum merasa skeptis dengan sikap supel Safira. Kamu gak kenapa-napa kan sayang? Gak sempat kena kan tadi? Tanya Zahran lalu memastikan Shanum baik-baik saja. Tepat di depan mata Safira yang ujung-ujungnya jadi nyambuk di tengah kemesraan Zahran pada Shanum. Enggak kok, kita masuk sekarang. Oke. Mbak Safira, kami masuk duluan ya. Mari. Pamit Shanum sedikit beramah-tamah pada Zahra, tapi Zahra sama sekali tak memperdulikan Safira sama sekali. Oh iya, silahkan. Persilahkan Safira. Zahra dan Shanum berlalu. Zahra tak melepaskan gadingan tangannya dan itu menjadi fokus tatapan mata Safira. Semua dessert di dalam sana bisa-bisa berubah jadi pahit kalau gini. Sialan. Andai saja nggak memilih kafe ini, mungkin aku nggak akan melihat pemandangan menyesakan ini. Gerutu Safira kesal. Dan bersembang sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.